Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, tadi disambat kakak lah, ada kakak kedua kan tadi ibu istri. Berarti kakak pertamanya berarti ibu istri kan. Oh, Bapak Helmi. Nah, di sini kita tidak ada panggil kakak, tidak ada panggil bapak ibu, tapi kakak-kakaan lah, kakak dan adik. Nah, jadi itu supaya beralih juga, supaya jangan terlalu tua. Nah, jadi tapi kalau di perkuliahan tetap dipanggil bapak dan ibu lah, jangan kakak-kakak juga. Itu pulang kena. Nah, itu salah kena kan kakak sih, nah, salah pulang. Ya, jadi tetap aja kita profesional. Kalau di tempat perkuliahan nanti panggilnya kepada Bapak Helmi, Bapak, jangan bimbingan kakak ya, kakak sih ya timbul. Nah, bisa masalah bapaknya udah kawin lah. Nah, jadi profesional karena kita memang hari adalah pertemuan pertama. Sebenarnya tadi sedikit terjadi perselisihan sedikit lah, karena memang kondisi ibu kan sekarang lagi mengandung, jadi melihat manggil yang curam itu jadi agak takut-takut ya. Cuma diberanikan juga, diyakinkan aja tidak apa-apa. Cuman ada beberapa dari panitia tadi yang mengatakan jangan naik. Sempat berdebat dulu tadi di bawah tapi akhirnya ya naik aja. Karena apa? Keinginan ibu itu sangat besar untuk bertemu langsung dengan kalian. Ya, itu artinya kalau kita pikirkan ya memang selama ini kita sudah berapa tahun Pak? Sudah sejak 2 tahun Pak, anak corona ini 2 tahun lah, pokoknya dari 2020 itu sudah lama kita melakukan yang namanya daring, pembelajaran daring, apa-apa daring, online, semuanya online. Nah, bahkan kalian pun kan juga lulusnya daring lah. Ini LC semua nih, tahu nggak LC lah, lulusan apa? Nah, lulusan corona, lulusan COVID, itu LC. Jadi kalian ini dapat gelar, sebelum lagi kuliah sudah dapat gelar LC, lulusan corona semua. Nah, jadi tidak ada yang merasakan yang namanya ujian ya lah, adalah ujian lah. Ya kada lah. Jadi ada untungnya dan ada juga kada untungnya. Kada untungnya apa? Pada ada lagi yang namanya melaksanakan yang istilahnya gugup menghadapi yang namanya ujian. Kemudian dalam hal kita bertemu tatap muka kayak ini, nah itu kan biasanya nyaman kalau kumpul-kumpul karena foto-foto lagi perpisahan. Nah, itu sudah hilang dikarenakan corona. Nah, tapi kita walaupun corona ini tetap kita bisa lakukan yang namanya aktivitas sama halnya seperti hari ini. Dan hari ini adalah PKKMB ya lah, PKKMB perkenalan kampus. Nah, kampus artinya adik-adik mahasiswa ini baru menginjak pertama kali, belum ada pembelajaran, aktivitas pembelajaran, tetapi di sini kalian mengenal dulu apa gerang kampus itu, kemudian apa gerang di dalam kampus itu. Nah, siapa aja ketua stanya, siapa aja pemimpinnya, siapa aja ketua prodinya, dan bahkan di sini kalian mengetahui sudah gambaran sedikit ketika nanti kalian mengadakan yang namanya perkuliahan. Nah, tadi sudah banyak juga disampaikan oleh kakak pertama kita tadi, nah, Bapak Helmi lah, kakak pertama tadi menyampaikan visi misi Prodi PAI. Nah, itu kan erat kaitannya dengan pembelajaran pendidikan apa tadi? Agama Islam. Ya, itu jangan sampai kada ingat lah. Artinya apa yang sudah disampaikan hari ini itu benar-benar kalian tanamkan, jangan hanya sekedar dicatat saja, tapi benar-benar sudah mengetahui bahwa saya di PAI ini orientasi pembelajarannya itu lebih kepada agama Islam. Kemudian juga tadi di pendidikan bahasa Inggris. Nah, pendidikan bahasa Inggris itu memang walaupun dia itu kayak seperti umum, cuman di situ tadi kan pula ada juga dipelajari nanti ulumul Quran, ulumul hadis juga ada di sana. Jadi jangan mentang-mentang melihat ini jurusannya pendidikan bahasa Inggris umum benar. Soalnya ada karena belajar aja ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian belajar bahasa Arab, bahasa Inggris ada juga. Nah, itu kan karena memang tadi jar Bapak Helmi tadi kan kita pondok agama Islam. Nah, otomatis apapun pembelajarannya, apapun prodinya itu pasti melibatkan yang namanya pembelajaran yang berbasis Islam, agama. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya nanti dituntut sarjana tadi, walaupun nanti sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan SPD.
Nah itu kan sudah hilang I-nya, jadi SPD. Tapi di sana walaupun kalian memang bersaing dengan para sarjana yang di luar dari pendidikan Islam, cuman kalian pun juga memiliki kelebihan, ditunjukkan nanti memiliki kelebihan bahwasanya tidak hanya gelar saja yang tanpa I-nya, tanpa Islamnya, tetapi memiliki kualitas yang hebat dibandingkan orang yang kuliah di luar agama Islam tadi. Nah di sini Ibu menampilkan sebenarnya ini ada websitenya lah. Jadi yang harus kalian tahu itu ada website kita Stairaha, dan juga ini di sini Ibu tampilkan juga website untuk per prodi. Nanti juga di prodi yang lain juga akan menyusul mungkin, karena untuk memudahkan memberikan suatu gambaran dari prodi itu masing-masing. Karena kan di sana kita nanti bisa mengupload foto-foto kegiatan, foto-foto aktivitas dari prodi itu sendiri. Nah, tetapi kalau kalian ingin melihat dari website yang di Stairaha ini, nah ini website Stairaha. Jadi kalian di sini banyak bisa melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan juga yang sedang dijalankan oleh kampus. Jadi tidak hanya nantinya sudah mengetahui apa-apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi, tetapi juga di sini ada diupload beserta kegiatan-kegiatannya. Jadi kalian bisa melihat, oh ini kegiatan kayak pengembangan budaya akademik tadi seperti ini, ada pelaksanaan seminar, kemudian ada pelaksanaan yang namanya yudisium, ada pelaksanaan wisuda. Nah itu digambarkan di website ini. Nah sekarang kan zamannya ini kan zaman online lah, apa-apa di HP, nukar makanan di HP, nukar apa lagi di HP, nukar baju, nukar tas. Nah belajar di HP juga, nukar ilmu lewat. Tapi kadang-kadang juga pokoknya kita belajar itu lebih baik memang yang secara langsung seperti ini. Jadi jangan semua disaring-saring lah. Kalau kalian mau mengambil suatu pembelajaran di Google, di internet, Google itu, nah itu jangan semua diambil rata itu bagus atau benar semua, jangan, harus disaring-saring dulu. Ya kadang apalagi di zaman-zaman kayak daring seperti ini, bikin tugas ambil copy paste semua dari internet, sampai yang warna merah warna birunya itu terbuat juga, iklan-iklannya terbuat. Nah jadi jangan sampai kayak itu, mentang-mentang daring nih, perkuliahan daring ya, lalu aja tugasnya daring juga diambil dari internet semua, jangan. Nah sebenarnya hal-hal kayak ini untuk memudahkan aja, apalagi dari style ini juga mempunyai websitenya tadi, gunanya kalian tidak usah capek-capek datang ke misalnya ke kampus mau melihat visi misi prodi misalnya. Nih kan setiap kampus ini kan ada disertakan visi misinya di lingkungan kampus. Nanti kalian melihat sendiri ketika keliling kampus itu ada visi misi institusi, kemudian visi misi prodipa. Ini prodipa. Nah sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Nah itu sudah ada di website juga. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Kemudian ada tadi visi misi prodi tadris bahasa Inggris. Di sini juga lengkap. Tapi ini bukan berarti Ibu tidak nyuruh mencatat lagi lah. Dicatat tetap catat aja. Maksudnya ini memudahkan aja, siapa tahu misalnya catatannya hilang atau apa. Jadi dengan cepat kalian bisa langsung ambil handphone, membuka, ada websitenya, cari Stairaha itu, jadi ada semua di sana visi misi. Nah kemudian ini baru ke ahwal sosial atau hukum keluarga. Nah jadi sebenarnya program studi hukum keluarga ini itu sudah beralih fungsi namanya beberapa kali. Nah jadi kalian bisa lihat di sana program studi ahwal sosial ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri tahun 94. Di situ ada juga nomornya, keputusan Menteri Agama dengan nama program studi peradilan agama. Jadi bahari namanya peradilan agama. Kada langsung hukum keluarga, kada langsung awal asasinya. Jadi ada peradilan agama dulu nama prodinya. Nah, kemudian baru diubah menjadi program studi ahwal saksiyah. Nah, ahwal saksiyah ini sama aja hukum keluarga. Nah, jadi setelah ada perubahan, kalau yang di sini kemarin itu bertahapnya dari tahun 2019 ketika akreditasi. Nah itu baru berubah dia menjadi yang namanya hukum keluarga. Nah hukum keluarga ini ada yang paham lah dengan hukum keluarga? Kenapa gerang jadi keluarga itu harus dihukumi? Gitu kah? Adalah yang paham dengan prodi, prodi hukum keluarga dulu. Yang mahasiswa prodi hukum keluarga mana?
Ada. Nah, ini kan prodi hukum keluarga. Pahamlah dengan hukum keluarga itu apa? Prodi hukum keluarga yang dalam pemikiran dalam benaknya itu, nah, kenapa jadi memilih prodi ini, kemudian apa sih gambarannya jadi hendak memilih prodi ini itu, nah, adalah pemikirannya itu apa tentang yang dipelajari dalam hukum keluarga. Apakah orang berkeluarga harus dihukum haruskah atau kayak apakah? Adalah pemikirannya lah. Gambarannya apa? Atau alasannya dia mau masuk ke prodi hukum keluarga apa? Ya? Alasannya? Hah? Apa-apa? Alasannya apa? Oh, takutan semua berarti ini, takutan dihukum kalau lah. Takutan dihukum, ya kan Bapak. Nah ini sebenarnya kalau kita jadi penerimaan mahasiswa baru ada wawancara ini ramai, padahal ramainya apa? Pas wawancara itu kan kita tanya biasanya, kenapa memilih prodi ini, kenapa memilih prodi ini, padahal kan banyak ini. Ya itu kan kita jadi tahu sedikit, oh kenapa si ini memilih ini. Ternyata senang katanya di bagian pembicaraan masalah politik hukum, misalnya masalah hukum, masalah ranah hukum. Nah itu kan karena berbicara memang masalah hukum semua di sini, hukum keluarga. Nah mungkin kita lanjut aja dulu lah. Tadi sudah perubahan asalnya program studi peradilan agama, karena memang tidak jauh juga untuk prodi hukum keluarga ini yang nantinya kalian akan melaksanakan kerja lapangan atau PPL-nya itu nanti di peradilan agama, di pengadilan agama, dan juga di KUA. KUA itu tempat orang yang menikah. Kalau di pengadilan agama itu tempat apa? Tempat perceraian. Jadi ada yang tempat yang menghalalkan, ada yang tempat ya, jadi itu dua itu berkaitan. Itu nanti kalian akan ketemu. Jadi di semester 6, semester 7 nantinya kalian akan melaksanakan yang namanya PPL ke tempat atau praktek langsung nantinya, melihat keadaan di sana, bagaimana pekerjaan di KUA, bagaimana di pengadilan agama. Nah setelah perubahan tadi seperti prodi yang lainnya juga ada pelaksanaan dalam masalah visi misinya. Yang pertama visinya itu menjadikan program studi yang unggul. Nah ini kan yang namanya visi memang kita kan sekuat tenaga, maksudnya sekuat apapun maksudnya untuk mengandalkan yang mana prodi kita nih harus lebih baik, harus lebih unggul daripada yang lain. Nah jadi wajar aja kan visi misinya ini sama dengan prodi PAI tadi, bahwasanya ini memang sudah direncanakan itu jauh-jauh hari 5 tahun sebelumnya. Beda tadi kan dengan TBI lah, kalau TBI ini kan baru akreditasi, nah makanya dia tahun 2025, kalau ini masih 2021, ibaratnya tahun ini tahun berakhirnya. Jadi ini perumusannya memang 5 tahun yang sebelumnya. Nah menjadikan program studi yang unggul dalam pengkajian dan pengembangan ilmu syariah. Nah sini sudah jelas sekali melihat bahwasanya yang dipelajari dalam hukum keluarga itu adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah. Beda hanya dengan tadi pendidikan agama Islam lah. Artinya pendidikan agama Islam, walaupun memang ada kaitannya sedikit nanti, cuma yang lebih ditekankan adalah pengembangan ilmu syariah dan ilmu hukum, terutama dalam bidang ahwal sosial yang berwawasan keislaman dan kemasyarakatan. Nah tapi bukan berarti anak hukum di sini disuruh mempelajari sedikit-sedikit main hukum, sedikit-sedikit main hukum. Misalnya latihan kuliah nih kawan minta ada bepada, kita bawa ke pengadilan aja. Nah kita bawa ke ranah hukum juga, mentang-mentang kuliah hukum lah, yang dipelajari kan ranah hukum bang aja, visinya sesuai dengan visi prodi ya. Nah lain pulang, ya bukan masalah sedikit-sedikit main hukum atau sedikit-sedikit menghukum orang, bukan. Yang pasti di sini kita sebagai seorang muslim, yang mana kita kan harus melaksanakan yang namanya syariat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah di mana kita mengetahui syariat yang mana yang benar, yang mana yang salah itu? Nah kita mempelajarinya di sini. Dan di sini adalah hukumnya itu berkaitan yang khususnya adalah tentang keluarga. Nah kemudian ada misinya itu ada 4. Yang pertama menyelenggarakan program pendidikan hukum yang berorientasi pada pengembangan nilai dan keterampilan profesi dalam ranah hukum keluarga Islam. Nah itu kan adalah ranah hukum keluarga Islam. Apa aja ranah hukum keluarga Islam itu? Ada yang tahu?
Hukum ini kan banyak macam-macamnya. Dan hukum itu ada dua, ada yang hukum Islamnya dan ada yang hukum positifnya. Hukum positifnya itu maksudnya hukum yang berlaku di negara. Kayak kita ini kan bukan negara Islam, tapi negara apa? Negara apa? Ayo. Negara hukum. Iya, negara hukum. Negara hukum. Jadi negara hukum itu dia ada kan hukum positifnya, hukum positif bukan positif negatif, maksudnya positif dalam hal yang berlakunya undang-undang. Nah, tetapi kalau dalam ilmu hukum Islamnya itu juga berlaku undangnya itu adalah nanti diambil berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Nah, di situ. Kemudian yang B-nya melakukan penelitian dan pengkajian keilmuan syariah dan hukum yang tengah berkembang. Nah, ini apalagi dalam masalah syariat, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukallaf tentunya kan banyak melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan aktivitas itu yang tentunya pasti ada sumber hukumnya. Kita anak kawin. Nah, kita anak kawin. Dan sudah menikah lah sinilah, mahasiswa baru. Jujur, misalnya mahasiswa baru tapi ada sudah menikah, ada yang sudah menikah lah. Kada ada yang wani angkat tangan. Kada dihukum juga. Yang kawin kada dihukum juga siapa? Kada ada. Oh, ada. Berarti masih single semua di sini. Nah, jadi dalam kita mempelajari kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal perkawinan, apalagi ahwal sasiyah ini kan kaitannya dengan hukum keluarga yang tentunya lebih memorientasikan pembelajarannya kepada masalah pernikahan munakahat. Nah, jadi kayak dalam perkawinan itu tidak bisa sembarang asal kita nikah aja. Tentunya itu memiliki aturan-aturan. Nah, secara syariat. Jadi di sini dipelajari nanti bagaimana mulai dari kita mencari pasangan. Nah, kemudian bagaimana tata caranya kita nanti menikah sampai kita berkeluarga, punya anak, sampai juga bercerai nanti. Misalnya ada yang bercerai, makanya kan ada lembaganya, lembaga peradilan, lembaga untuk yang memisahkan, yang seseorang yang halal dipisahkan. Tapi kalau dalam KUA itu yang haram dihalalkan, kan disatukan jadinya. Nah, di situ diberikan suatu aturan-aturan yang mana aturan itu sudah ada dalam hukum Islamnya. Nah, di sini kita mengkaji yang lebih dalam. Di sini melakukan penelitian, pengkajian, artinya penelitian di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terjadi suatu permasalahan, itu nanti adik-adik mahasiswa bisa lakukan kajian, lakukan suatu penelitian yang nantinya itu bisa memberikan sumbangsi kepada suatu masyarakat atau suatu tempat tersebut yang mana memiliki suatu permasalahan itu, menemukan yang namanya suatu solusi. Nah, kadang-kadang kita di masyarakat, seperti di masyarakat di tempat ibu aja, tanglah di perdesaan, di kampung itu banyak masih masyarakat yang belum mengerti tentang iddah, belum mengerti tentang masalah perkawinan. Misalnya mohon maaf, ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah misalnya. Nah, itu kemana nasab anaknya? Itu banyak mereka yang tidak mengetahui. Kemudian ada yang dinikahkan langsung, padahal itu kan ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita ketahui. Nah, di sini di dalam hukum keluarga ini akan dikupas secara tuntas bagaimana suatu permasalahan itu memang yang harus benar-benar kita carikan sumbernya atau solusinya, yang itu sudah terdapat dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita itu malas saja kan menemukannya, padahal itu semua sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Seperti ini di dalam hadis pun juga ada dijelaskan. Tapi yang namanya ada yang malas belajar, ada yang tidak ingin mengetahui, sehingga mereka melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-harinya itu dengan sekehendaknya aja. Padahal kita kan tidak boleh seperti itu. Kita kan harus melaksanakannya sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, makanya di sini tadi diberikan namanya mahasiswa itu keleluasaan untuk melakukan pengkajian penelitian juga. Jadi tidak hanya seorang dosen saja, tetapi juga mahasiswa bisa. Karena kan dosen ini tadi tugasnya adalah membimbing anak-anak, membimbing adik-adik sekalian, juga untuk mengembangkan yang namanya keilmuannya, melakukan suatu penelitian. Nah, kemudian yang C-nya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga seperti hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Isti tadi, juga ada mahasiswa ini melakukan yang namanya suatu pengabdian. Artinya mereka yang mendapatkan ilmu itu nantinya suatu saat juga dikembalikan nanti ke masyarakat. Artinya berguna, tidak hanya untuk diri sendiri saja.
Jadi itu ditanamkan dari awal bahwasanya seorang mahasiswa itu belajar tidak hanya cukup ilmunya di kampus saja, tetapi nanti akan berguna untuk ke masyarakat juga. Itu ditanamkan sudah dari sekarang lah. Jadi supaya jangan sampai diperuntukkan untuk diri sendiri saja dari sekarang, tapi ditanamkan juga bahwasanya ilmunya nanti akan berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Itu yang lebih luasnya. Kemudian bagian terakhir menyelenggarakan pengembangan budaya akademik. Budaya akademik tadi seperti yang juga dijelaskan oleh Bapak Helmi dan juga Ibu Istiqamah, bahwasanya itu budaya-budaya akademik, pelaksanaan daripada seminar, pelaksanaan daripada pengabdian masyarakat dan lain-lainnya. Nah itu kita tanamkan juga karena sejatinya dalam kampus ini demi melaksanakan atau terwujudnya visi dan misi tadi itu adalah pelaksanaan yang namanya 3 tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan pengajarannya tadi, kemudian penelitian dan pengkajian tadi, baru yang terakhir adalah pengabdian. Nah jadi ketiganya itu harus jalan untuk melihat visi misi ini terwujudnya tercapai atau tidak. Nah mungkin itu dari sekilas visi misi prodi yang di awal sosial atau hukum keluarga. Kalau sekarang itu dibilangnya hukum keluarga aja lah. Jadi prodinya apa? Prodi hukum keluarga. Jadi kalau untuk ahwal sosial itu sudah diganti namanya semenjak akreditasi tadi, jadi beralihan namanya itu sekarang menjadi hukum keluarga. Nah, tapi tanpa Islam. Jadi ada juga biasanya prodi hukum keluarga Islam, tapi kalau di sini hukum keluarga aja. Prodi hukum keluarga. Tapi walaupun hukum keluarga aja bukan berarti tidak mempelajari Islam, ya ada, sama aja. Artinya hukum keluarga karena tadi tidak kampusnya ini ada berorientasi, ada berbasis pondoknya, ada berbasis Islamnya, jadi sehingga pembelajaran apapun itu kayak tadi bahasa Inggris itu juga mempelajari yang pelajaran Islamnya. Nah mungkin ini saja penyampaian visi misinya, itu bisa dicatat, dan nanti untuk link websitenya lah itu bisa dibagikan nanti ke kakak-kakaknya. Nah mungkin kepada adik-adiknya nanti itu bisa diminta untuk linknya. Jadi kalau ada apa-apa nanti kalau ada yang ketinggalan mencatat misalnya itu bisa dibuka linknya aja, link website untuk yang Stairaha, dan juga untuk yang ahwal sosial, untuk yang hukum keluarga tadi juga ada, dan di sana ada disertakan di upload foto kegiatan juga ada, kemudian jadwal perkuliahan pun juga ada. Tapi kalau kada salah jadwal perkuliahan sudah dibagikan ke grup ya lah. Ya, nah itu disimpan, dan nantinya kan kalian mengetahui lokal mana masuknya. Jadi jangan sampai nanti salah ketika dalam pengisian KRS. Nah mungkin ini saja penyampaian dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan selamat datang di kampus Stairaha Muntai. Mudah-mudahan nanti apa yang kalian timba ini di sini itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.